Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya kalian semua? Coba kasih tahu kokohan. Siapa yang kangen ibadah sekolah minggu di gereja angkat tangannya. Siapa yang kangen sama guru-guru sekolah minggunya angkat tangan. Siapa juga yang kangen sama teman-teman sekolah minggunya? Pasti kalian semua kangen kan? Puji nama Tuhan kalau siang hari ini kita bisa beribadah lagi melalui recording di gereja. Sekarang kita mau mulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Bersamamu Bapa. Semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangannya, taruh di dada, semuanya memuji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama adik kita katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sama-sama lebih sungguh katakan, bersamamu Bapa. Semua angkat tangan kanannya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Semua ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, semuanya ikuti Koko Hans berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa, kegelapan, setan iblis yang hendak mengganggu ibadah kami usir, kami kutuk, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya pengurapan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Haleluya. Amin. Semuanya masih bangkit berdiri. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Wah, belum semua. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Mantap. Kita mau nyanyikan satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya pakai gerakan, semuanya memuji Tuhan. Ya, semua nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan, gak ada yang putus. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semua temannya, tunjuk semua saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, semuanya gandeng tangan temannya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semua temannya 3 kali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi 3 kali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita adik-adik. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Semuanya masih bangkit berdiri. Sebelum firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Semuanya persembahan dimasukkan ke celengan adik-adik masing-masing. Nanti dikumpulkan setelah kita beribadah lagi sekolah minggu di gereja. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semuanya ambil sikap yang baik. Semuanya memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau katakan pujian ini dari awal, semuanya lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, doa firman Tuhan dan firman Tuhan sepenuhnya Kokohan serahkan kepada Om Elisa. Lah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Nanti Om Elisa berdoa, adik-adik semua menirukan, mengikuti. Tidak ada yang tidak berdoa, semua tutup mata, ambil sikap yang baik, tangannya ditaruh di dada, matanya ditutup, semua ambil sikap yang baik. Ikutin Om Elisa berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih siang hari ini kami boleh kembali beribadah, berbakti kepada Tuhan sekalipun melalui recording. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, biar kebenaran firman Tuhan menjadikan kekuatan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jika masih ada roh-roh jahat yang mengganggu kami, apapun bentuknya, roh setan iblis, sakit penyakit, kami usir, kami kutuk, kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus, hancurkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima, mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik, kita saatnya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan Om Elisa mau bawakan dalam Matius 26. Matius 26 itu ada 10 perikop. Perikop pertama sampai dengan 10 itu mengenai tentang kesengsaraan Tuhan Yesus ya, tapi Om Elisa mau ambil perikop yang ketujuh, yaitu perikop ketujuh itu ada tema yang berjudul di Taman Getsemani. Kita baca sama-sama, adik-adik yang di rumah, yang punya Alkitab, yang enggak punya Alkitab pinjam punya papa mama ya. Ayat yang ke-36 kita baca sama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke situ untuk berdoa. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut membacanya. Om Elisa mau jelaskan. Nah,
di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, murid-murid yang ada saat itu tinggal 11. Kenapa? Karena murid yang ke-12-nya sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan teman-temannya. Ya, siapakah murid yang tidak bersama-sama itu? Pastilah adik-adik sudah tahu, itulah murid yang mengkhianati Tuhan, yang mengkhianati gurunya, yang mengkhianati pemimpinnya. Ya, adik-adik, kalau kebersamaan kita antara guru dan murid ada pengkhianatan, gimana sih rasanya? Sakit enggak? Sedih enggak? Ya, nah, oleh sebab itu adik-adik kita mau belajar taat. Nah, saat ini Tuhan Yesus sebelum nanti ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan ada kesempatan berdoa dan mengajak murid-muridnya. Murid-murid yang dibawa Tuhan Yesus ke taman itu, apa Taman Getsemani itu? Artinya Taman Getsemani itu yaitu di bukit, tepatnya di Bukit Zaitun, itu namanya tempat pemerasan. Apa pemerasan? Pemerasan buah zaitun supaya diproses untuk bisa menjadi minyak. Dan minyak itu juga untuk berguna. Nah, adik-adik, nah di sini letaknya memang ini tempat strategis setiap kali Tuhan untuk datang berdoa, ya, mengajak murid-muridnya. Tapi ada spesial yang beda di antara teman-teman dari murid-murid itu, yaitu Tuhan ajak murid yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sebenarnya di dalam murid Tuhan Yesus itu ada dua nama Yakobus. Yakobus yang pertama yang disebut Yakobus sama Yohanes itu bersaudara, itu anak daripada Bapak Zebedius. Tapi Yakobus yang kedua itu adalah nama dari Filipus. Ya. Nah, di sini Tuhan mengajak. Loh, kok Tuhan kenapa sih mengajak? Emang Tuhan enggak berani? Oh, bukan gitu. Dalam kebersamaan, Tuhan juga mau kita andil. Ya, tapi seberapa sih perjuangannya murid-murid Tuhan Yesus bersama guru-gurunya? Nah, baca dulu ayat selanjutnya, yaitu ayat 37. Adik-adik di rumah baca, juga simak sama-sama. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lanjut ayat 38, lalu katanya, kata Tuhan Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Coba adik-adik bayangkan. Pribadi Tuhan Yesus saja merasa sangat sedih, sangat gentar untuk menghadapi kematian. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita yang notabene tidak punya kemampuan, tidak punya keberdayaan, kita masih merasa, apalagi Tuhan aja yang sudah punya kekuatan, yang sudah membuat semua mujizat, itu merasa takut dan gentar. Itu kenapa? Dirasakannya karena Tuhan saat itu pribadi Tuhan itu juga masih 100% pribadi manusia. Itu jadi merasa ada rasa takut. Nah, sebenarnya disinilah letaknya seberapa sih kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus, seberapa sih sayangnya murid-murid Tuhan Yesus, ya Petrus dan kawan-kawan itu sayang, setia sampai seberapa, ya nanti di ayat selanjutnya setelah Tuhan Yesus mengajak berdoa, ya. Nah, ayat yang ke-39 dikatakan di sini boleh dibaca sama-sama. Maka ia besar menunjukkan Tuhan Yesus,
Maka Tuhan Yesus, Om Elisa jelaskan ya, maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Sampai di sini dulu sebelum Tuhan Yesus lanjut berdoa. Sebenarnya Tuhan tidak memberi batasan, Tuhan tidak menjaga jarak. Seperti saat ini dalam kondisi virus corona kita harus jaga jarak. Tapi Tuhan bukan itu maksudnya. Kenapa? Petrus, 11 diambil 3, ada berapa? 8. Ya, murid-murid sudah disisihkan, suruh duduk di sini. Terus Tuhan ajak Petrus, Yakobus dan Yohanes juga tinggal di sini. Terus Tuhan Yesus masih memisahkan diri tinggal di sini. Apakah ini kesannya menjaga jarak? Bukan. Tapi Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan kasih amanat, Tuhan kasih tanggung jawab. Seberapa tanggung jawabnya untuk bersama-sama diajak berdoa. Ini baru berdoa loh, bukan bertanggung jawab memikul beban ya. Adik-adik kita belajar ya, mengerti ya tanggung jawab ya. Adik-adik juga kalau dikasih tanggung jawab, seberapa sih tanggung jawabnya, seberapa sih mau melakukannya, mau menindakinya, kan begitu. Kita harus kasih tanggung jawab, ya kita jalankan semampu kita. Harus usaha dulu. Tetapi begitu Tuhan Yesus, nah ini lanjut Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa yang pertama Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Nah, kalau di Injil Markus, di Injil Markus juga ada, di Markus 14 ayat yang ke-32 sampai 42, itu persamaannya, juga Injil Lukas ayat 20, pasal 22 ayat 39 sampai 46, itu dikatakan kalau antara jaraknya selemparan batu, antara murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes hanya selemparan batu. Seberapa sih? Ya kira-kira 20 meter, dekat kan? Masih kita bisa, masih ada jarak. Ini supaya apa? Sama-sama dalam kondisi berdoa, dalam posisi berdoa, bisa konsentrasi. Tetapi apa yang ditemui Tuhan setelah Tuhan Yesus berdoa, menjumpai muridnya, ayat yang ke-30, ayat yang ke-40, maaf. Adik-adik, setelah itu kembali kepada murid-muridnya, itu dan mendapati mereka sedang tidur. Logika enggak adik-adik? Masuk akal enggak? Sudah dipesan, kamu di sini, saya di sini. Dikasih amanat, dikasih mandat, dikasih kepercayaan untuk berdoa. Lah kok tidur? Di mana tanggung jawabnya? Apakah kesetiaan Tuhan sampai di sini? Enggak. Tuhan masih setia, Tuhan masih sayang sama murid-muridnya, diingetin, ayo bangun, berdoa. Ya, mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? 1 jam. Berapa lama sih 1 jam? Kenapa kok dikatakan 1 jam? Karena dalam 1 jam itu seperempat waktu, ya, hanya 60 detik. Tetapi betapa sulitnya murid-murid Tuhan Yesus untuk bersama-sama berdoa. Tuhan begitu mengasihi, terus akhirnya Tuhan kembali lagi, ayo kita berdoa lagi. Berdoa lagi. Ayat yang ke-40, 1, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang kita ini, apalagi saat-saat ini kita jauh, beribadahnya terbatas.
Padahal juga kalau kita pikirkan kita banyak waktu, banyak kesempatan untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Tapi apakah sudah kita lakukan? Yang menjadi pertanyaannya juga buat Om Elisa, buat guru-guru sekolah minggu, apakah juga sudah melakukan dengan kesempatan yang ada ini, atau malah tidur, main game. Ya, kita mau belajar seperti murid Tuhan Yesus. Tuhan begitu sayangnya, Tuhan begitu perhatiannya. Sekalipun Tuhan dalam keadaan kegentaran, sekalipun Tuhan dalam keadaan takut. Supaya murid-murid itu juga merasakan kayak gini loh. Takutnya untuk menghadapi kematian itu. Yang lebih tega lagi, satu murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan rela mengkhianati Tuhan. Sadis ya adik-adik ya, tega ya. Jangan ya adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan diantara kita saling berkhianat, menyakiti, menyinggung ya. Nah, Tuhan balik lagi ke murid-muridnya tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apalagi yang didapati? Mereka tidur lagi. Untungnya, Tuhan masih perhatian. Ini nanti menandakan kita di akhir zaman. Kalau saat ini kita tidur, kita terlelap, kita capek, kita lelah, masih diingatkan sama Tuhan Yesus. Tapi ada akhirnya nanti, apakah kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya kita siap? Apakah Tuhan bangunkan lagi, hei bangun adik-adik, hei bangun anak-anak, waktunya Tuhan datang? Enggak. Siap tidak siap Tuhan Yesus datang. Itu adik-adik yang harus kita persiapkan. Kita siap tidak siap, harus siap. Kita belajar siap, kita belajar tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sekecil apapun. Ya, apalagi sekarang belajar di rumah, ya tanggung jawab dengan pendidikannya, dengan pelajarannya. Tanggung jawab dengan pesan-pesan dari guru-guru sekolah minggu, kelas Elia, kelas Musa, kelas Henoh. Sampai di mana adik-adik baca firman Tuhan. Nah, termasuk ini juga pertama kali recording, nanti adik-adik boleh catat firman Tuhan ini di mana, ya. Juga absennya ditulis siapa yang ikut recording ini, yang melihat, ya. Nah, itu adik-adik. Supaya nanti Tuhan Yesus datang, kita didapati tetap setia. Jangan sampai ketinggal, apalagi jangan sampai tidur. Nanti sudah enggak dibangunkan lagi. Tuhan datang kalau kita enggak siap, ya tinggal, bablas, sudah. Ya, oleh sebab itu kita mulai saat ini, kita mau bangkit, kita mau sungguh-sungguh, kita mau bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Ya, pesannya untuk Om Elisa, buat adik-adik semuanya, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh, tetap jaga kesehatan. Dengar-dengaran sama orang tua, pada orang tua, kakak adik semuanya, ya harus lebih taat, banyak berdoa, pasrah berdoa. Jangan hanya berdoa buat diri sendiri, berdoa buat papa mama, berdoa juga buat bangsa negara, biar Tuhan segera lalukan. Biar semuanya kita nanti bisa kembali beribadah ya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Nanti kalau ada waktu, sambung lagi di hari-hari yang mendatang dengan mungkin tema guru-guru yang lain ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama doa, kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Ikutin kembali Om Elisa berdoa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, kepala atas hidup kami, mengucap syukur Bapa, siang hari ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus, seberapa kebenaran firman Tuhan yang dapat
kami terima, kiranya Tuhan meteraikan, tanamkan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami menjadi murid yang baik, murid yang teladan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman yang tidak ada bersama kami di rumah Tuhan, namun ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati kakak adik-adik kami, memberkati Bapak dan Ibu Gembala, memberkati kami semuanya, bangsa negara. Tuhan berkati pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, pertemukan di hari-hari mendatang untuk bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.